Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Zarni. Saya dari saya dari kelompok 23 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 3 yang dimana di sini terdapat 3 nomor yang diselesaikan menggunakan RStudio dan juga Minitab. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikannya terlebih dahulu menggunakan RStudio. Di sini terdapat 3 nomor ya. Nomor 1 itu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Di sini saya juga udah membuat ya sintaks dari RStudio-nya. Nah, di sini diketahui itu dapat diketahui itu nomor 1 tuh estimasi satu proporsi, dimana diketahui n-nya itu rata-rata sampelnya yaitu 700 dan juga x-nya itu di sini sebagai simpangan baku dari populasi. Sedangkan di sini ada alpha juga. Alpha itu dari ibaratnya tadi kan diketahui itu ada interval kepercayaan yaitu 90%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 10% menjadikan 0,1. Nah, selanjutnya ada interpolasi untuk Z. Ada menggunakan kinom juga nih, kinom 1 min alpha dibagi 2. Itu juga ada standar error dan juga untuk batas bawah dan atas selang kepercayaan. Nah, di sini yang kita cari itu interpolasi nilai Z kritisnya dan juga selang kepercayaan 90% untuk proporsi. Ini langsung kita running aja nomor 1. Oke, di sini terlihat ya. Di sini terlihat bahwa interpolasi untuk ZC itu 1,64 sekian dan juga standar errornya itu 0,01 sekian. Nah, untuk selang kepercayaan 90% untuk proporsinya yaitu 0,62 sampai dengan 0,62 sekian. Oke. Nah, di sini sekarang kita ke nomor 2 yang dimana soal nomor 2 ini adalah estimasi selisih dari dua proporsi. Ini sebenarnya kayak kurang lebih kayak sama kayak di nomor 1, cuma gini terdapat selisih dan juga dua proporsi. Nah, itu di sini diketahui N1 itu sebagai namanya N1 ini sebagai rata-rata juga jumlah sampel dari laki-laki, sedangkan X1-nya ini jumlah laki-laki yang sering itu atau rutin menonton bioskop itu. Terus juga ada ini N2 itu sebagai rata-rata sampel dari perempuan dan juga ini X2-nya yaitu jumlah wanita yang sering menonton bioskop. Di sini ada alfanya juga. Alfanya itu interval kepercayaan itu 95%, makanya jadi 0,05. Di sini ada selisih proporsi, juga ada standar error dan nilai kritisnya untuk alfanya itu dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2, jadi hasilnya 0,025. Ada di sini ada batas bawah dan atas selang kepercayaan. Nah, di sini langsung kita cetak hasil aja ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Standar errornya itu 0,29 sekian. Nilai Z kritisnya yaitu 1,595 sekian dan untuk selang kepercayaannya 90%. Untuk selisih proporsinya itu 0,299 sekian sampai 0,416 sekian. Ini langsung aja kita ke nomor 3 ya.
Ketiga itu sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Jadi pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Di sini nomor 3 itu soal dari estimasi variansi, dan dimana diketahui N itu adalah sebagai ukuran sampel, dan juga ini ada simpangan bakunya itu 1,2, itu 1,2 jam ini tadi dari soal. Dan untuk alpanya atau interval kepercayaannya itu kan sama kayak nomor 2 itu 95%, jadinya 0,05. Dan untuk derajat kebebasannya itu 1. Ini variansi, terhadap variansi sampel tuh dikuadratin ya. Ini terdapat juga nilai chi-square dari tabel itu. Untuk derajat kebebasan itu 9. Ini hitung interval kepercayaan untuk variansi, hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Di sini kita mencari selang kepercayaan 95% untuk variansi dan juga 95% untuk simpangan baku. Ini langsung kita running aja yang di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk chi-square-nya itu yang chi-square square itu 17,53, dan chi-square U-nya itu 2,179 sekian. Dan juga selang kepercayaan 95% untuk variansi itu 0,656 sekian sampai 5,285 sekian. Dan untuk 95 silang kepercayaan 95% untuk simpangan baku itu 0,81 sekian sampai 2,289 sekian. Oke, untuk software RStudio sudah selesai ya. Selanjutnya kita ke software Minitab. Oke, sekarang kita udah ke software Minitab. Tadi kan udah di software RStudio ya. Sekarang kita di software Minitab. Di sini nanti kalau misalkan udah keluar hasil dari Minitab, saya akan samakan dengan hasil dari yang di RStudio. Nah, di sini langsung aja ke nomor 1 itu kita basic statis. Habis itu basic statis kita pilih satu proportion. Di sini untuk ini kita pilih summarize data. Kita number of trials itu tadi dari soal itu 700, dan number of eventnya itu 455. Kita option. Di sini selang kepercayaannya itu selang kepercayaan itu 90. Untuk metodenya kita pilih yang nomor approximation. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya itu 0,6203 ini sekian sampai 0,679. Kita samakan dengan hasil yang di RStudio. Nah, di sini terlihat hasilnya itu sini 0,62 sampai 0,6237. Nih, kita langsung ke nomor 2 aja kali ya. Itu basic statistik. Nah, nomor 2 ini kita menggunakan dua proporsi. Ini kita bisa summarize data. Number of trials tadi kan 450. Number of events ini juga ini tadi udah coba 260 dari soal. Terus number of trials yang sampel 2 itu 500, dan number of eventnya dari sampel 2 itu 110. Kita option dulu. Sudah 95% interval kepercayaannya, langsung kita oke aja. Nah, di sini hasilnya
0,299 sekian sampai 0,41 sekian. Kita samain dulu sama RStudio. Nih. Untuk selangkah percayaan 95%, untuk selisih proporsi itu sama hasilnya seperti yang di Minitab. Sekarang kita ke nomor 3. Kita pilih basic statistik, habis itu kita ke satu variansi. Nah, ini kita pilih ininya simple variance. Nah, misalnya saya tadi kan sampelnya itu 9 dan variansinya 1,2. Karena 1,2 nya tadi itu kan di kuadratin 2, jadi hasilnya 1,44. Kita option. Nah, ini interval kepercayaan itu kan 95%, jadi kita tulis 95% di sini. Kita oke aja. Kita oke. Nah, di sini kita pilih ini, pilih. Nah, kita samain sama yang di RStudio. Nah, di sini ada selangkah percayaannya, itu variasi 0,65 sampai 5,285. Oke, tadi kan udah kelihatan nih sama tadi hasilnya di yang ini sama kayak di RStudio. Sekarang kita ke statistik, basic statistik, habis itu kita ke satu variansi lagi. Nah, di sini kan tadi kan kita menggunakan sample variance. Sekarang kita menggunakan sample standard deviation. Ininya gak usah kita kuadratin, jadi 1,2 aja. Option. Nah, di sini udah tertulis ininya itu interval kepercayaan itu 95%. Kita oke aja. Nah, di sini hasilnya itu 0,8105 sampai 2,2989. Kita hasilnya kita samain sama kayak di RStudio. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya. Untuk simpangan baku selangkah percayaan 90% itu sama hasil kayak di Minitab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lengkap atau kurang jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.